Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ngarumas ngaji rutin malam Senin kali ini, insyaallah kita akan berbicara terkait dengan menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak maghfirah ini adalah sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi kita. Karena kita maklumi dan kita sadari bahwa begitu banyak nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan pada kita semua. Namun demikian barangkali kita sebagai makhluk banyak kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum kita laksanakan bahkan dilanggar. Oleh karena itu maka kita sangat membutuhkan ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara menggapai maghfirah itu? Insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini bersama Pak Ustadz Bapak Dr. Andas Widawijaya MA. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'aradis samai wal ar'idat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah orang sadayana masih dipaparinan kanikmatan, terutama nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga dina wengi ieu tiasa calik itikaf di masjid kalayan dina laraga pangaosan atau pengajian. Mudah-mudahan yang ngajantenkeun hiji amaliyah anu dicatat sebagai amaliyah nu sae ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat miwa salam salawasna didukikeun ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabat sadayana umat,
Kalayan mudah-mudahan urang sadayana kalebet kana umat anu bakal kenging syafaah ti mantenna, amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dina wengi ieu kita mencoba untuk mengkaji, ngaguar bagaimana kita menggapai, memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, secara bahasa kata maghfirah itu mengandung arti pengampunan. Jadi maghfirah ini merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa memohon, kita bisa hanya mengajukan. Otoritas pemberiannya itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat secara akar bahasa bahwa kata maghfirah ini memiliki arti menutupi atau memaafkan. Artinya itu, maghfirah itu menutupi atau memaafkan. Al-Quran banyak sekali mengangkat kata maghfirah ini. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, menurut rujukan ada kurang lebih 28 kata dan bentukannya di dalam Al-Quran yang menyangkut tentang kalimat maghfirah, ampunan. Kita perlu bersyukur dengan adanya maghfirah ini. Karena maghfirah ini merupakan sebuah anugerah, sebuah pemberian dari Allah yang maha dahsyat, yang luar biasa. Kenapa demikian? Andaikan Allah tidak memberikan pengampunan kepada kita, niscaya semua manusia akan mengalami siksa dan azab Allah. Kenapa? Karena tidak ada satu pun manusia di dunia ini yang terlepas dari kesalahan dan dosa. Siapapun orangnya. Jadi tidak ada di dunia ini satu manusia pun yang terhindar dari satu kekeliruan, satu kesalahan atau satu dosa. Sehingga dengan adanya maghfirah ini merupakan sebuah peluang bagi kita yang telah melakukan satu kesalahan, satu kekeliruan, sehingga kita ada kesempatan untuk memohon pengampunan, untuk memohon maghfirah ini, sehingga segala kesalahan, kekeliruan, dan lain sebagainya kita berharap mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah luar biasanya. Jadi maghfirah ini merupakan hal yang tidak bisa kita bayangkan. Andaikan Allah gitu kan melepas tanpa ada sifat maghfirah tadi, atau tidak Allah memberikan pengampunan terhadap manusia, bayangkan itu Pak. Karena tadi karakter manusia ini tidak ada yang terbebas. Begitu juga dulu dikatakan oleh Profesor Nurholis Majid, yang disebut orang takwa itu
bukan berarti orang yang terbebas dari satu kekeliruan. Tetapi orang yang takwa itu adalah orang-orang yang senantiasa sadar dan bersegera meminta ampunan, memohon magfirah dari Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan yang keliru yang dia lakukan. Gitu. Jadi manusia ini enggak ada. Manusia itu enggak ada yang bebas 100% persis mungkin ya. Karena Rasul sendiri kan pernah melakukan satu kekeliruan walaupun itu ditegur langsung oleh Allah. Karena dengan magfirah inilah kita bersyukur sehingga apapun kesalahan yang kita lakukan maka kuncinya tinggal di dalam diri kita. Mau enggak kesalahan itu atau ada enggak kesalahan itu secepatnya kita kembalikan kepada Allah, secepatnya kita minta permohonan terhadap Allah terhadap apa yang telah kita lakukan yang bernilai negatif. Maka pantas Al-Quran begitu banyak mengangkat tentang kalimat magfirah. Beberapa ayat-ayat tentang Al-Quran menyuruh manusia untuk mengejar, untuk berlomba, untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya di kita. Bagaimana ada satu kesadaran di dalam diri kita ketika kita melakukan kesadaran secepatnya. Itulah yang disebut dengan orang yang takwa. Jadi orang takwa itu bukan berarti orang-orang yang tidak akan atau tidak pernah melakukan satu kekeliruan. Tapi yang takwa itu adalah orang-orang yang cepat, secepat kilat terhadap perbuatannya yang bernilai negatif. Betul? Maka kita bersyukur. Dengan adanya magfirah ini, bagaimana hari ini kuncinya kita menggapai, meraih ampunan Allah ini sehingga kita benar-benar terbebas dari kekeliruan, kesalahan apa yang telah kita lakukan. Itu Pak, satu. Nah, Al-Quran banyak mensitir. Kita lihat dalam surah Ali Imran 133, kata Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Ada lagi dalam tadi mukadimah wabi jugikeun surah Al-Hadid ayat 21. Banyak hal-hal yang memang kita lihatkan dalam surat Al-Hadid. Allah katakan tadi ya ayatnya yang artinya berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang seluas surga itu luasnya langit dan bumi yang disediakan uiddat lilladzina amanu yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dia dikehendaki dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allah memerintahkan ke kita berlomba. Artinya tinggal bagaimana keinginan kita, bagaimana interest kita untuk mengejar magfirah ini. Gitu. Jadi kasar nama ketika manusia melakukan satu kekeliruan, maka bersegeralah. Gagancangan, secepatnya. Jangan menunda. Tong ditunda. Secepatnya. Apapun yang kita baik itu dosa lisan, dosa perbuatan, dosa amalia, dosa apapun yang kita lakukan selama ini, maka konsepnya tinggal ada enggak kehendak kita
untuk secepatnya memohon ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tong lengle angkewe. Kadang-kadang poho. Kadang-kadang poho, Masya Allah, gitu kan? Kadang-kadang lepas kesadaran. Wah ini teh dan lain sebagainya. Padahal itu satu kekeliruan yang harus secepatnya kita mohon ampunan. Nah dalam ayat ini Allah mengatakan berlomba-lombalah. Artinya kompetitif. Allah perintahkan supaya kita betul-betul mengejar ampunan Allah ini. Kenapa? Karena ampunan ini satu anugerah yang luar biasa yang Allah berikan terhadap umatnya. Itulah saking kasih sayang Allah terhadap kita. Mungkin saja gitu kan, mungkin saja dalam ucapan, dalam perbuatan atau apapun sikap-sikap kita. Makanya kan kita disunahkan ada aurat setelah sholat. Kan kadang-kadang ada pertanyaan, masa cenah tah salat menonte ka Allah minta dihampura deui kan gitu. Kadang-kadang tah salat cenah kudu istighfar, padahal salat teh satu permohonan ka Allah. Itulah saking kesadaran di dalam diri kita bahwa kita banyak kelemahan dan kekurangan. Jadi kuncinya tinggal bagaimana kemauan kita. Bagaimana kita mencoba meraih, bagaimana kita mencoba menggapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak tadi. Nah, sementara menurut Ar-Razi maghfirah ini mengandung beberapa makna. Ya. Pertama, menurut Ar-Razi bahwa yang pertama maghfirah itu mengandung makna takfiruz dzunub. Maghfirah itu adalah penghapusan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Masya Allah, banyak kan orang Masya Allah kadang-kadang dari detik ke detik, menit ke menit, langkah ke langkah itu tidak lepas dari kekeliruan, dari kesalahan, dari apa. Makanya luar biasa. Gitu kan? Kata Ar-Razi bahwa makna maghfirah itu adalah penghapusan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, di samping penghapusan terhadap dosa-dosa, kata Ar-Razi bahwa maghfirah itu bisa dipahami pula sebagai pengganti keburukan dengan kebaikan. Itulah maghfirah. Jadi keburukan Allah itu diganti menjadi satu kebaikan. Ketika kita akan melakukan sesuatu culas, cutas dan lain sebagainya, tapi pada prakteknya Allah hindarkan, maka menjadi sebuah perbaikan, sebuah nilai yang menilai positif, mempunyai nilai positif, maka itulah yang dimaksud juga maghfirah Allah. Kadang-kadang kita banyak, kadang-kadang terus besit dan lain sebagainya. Nah, inilah. Jadi di samping Allah menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan, Allah juga akan menggantikan sebuah keburukan menjadi sebuah kebaikan. Dan yang ketiga, kata Ibnu Ar-Razi, yang maghfirah itu bermakna kamalatun nafsaniyah. Apa itu? Kesucian dan kesempurnaan rohani. Jadi jalma-jalma anu memperoleh maghfirah atau ampunan ti Allah, bukan kadang-kadang, hati itu akan bangblas. Temuruku sunu tukurawak. Itu artinya Allah bangblas, tidak berpikir dan lain sebagainya. Semua yang dihadapi adalah benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar keluar dari satu kesadaran karena tadi di dalam diri kita sudah menempel maghfirah Allah, sehingga di samping dosa kita dihilangkan,
keburukan oleh Allah diganti dengan kebaikan, bahkan Allah memberikan kecerahan di dalam jiwa kita. Jadi mual muruk kusunu gitu, mual kedawang gitu, ya Allah ya Rabbi bingung gitu. Nah, akhirnya banyak. Nah, inilah 3 makna yang disampaikan menurut Ar-Razi. Pertama, bahwa magfirah itu mengandung makna Allah menghapus segala kesalahan, kerepotan dan lain sebagainya dosa-dosa kita yang lakukan. Gitu kan? Yang kedua, Allah mengganti keburukan yang akan menimpa kita atau keburukan yang akan kita lakukan dengan kebaikan. Dan yang ketiga, kita akan memiliki hati yang lapang, yang bahasa Sunda nama caang, bengras, muar murukusunu, merkedawang dan lain sebagainya. Nah, itunya banyak. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Bagaimana kita melalui hari ini kita bongkar, yuk kita gapai untuk meraih, untuk mendapatkan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, ada 3 cara, karena ini judulnya menggapai. Ada 3 cara dalam beberapa rujukan Nuku Abdi Kapanggi untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, untuk meraih, untuk menggapai, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bisa atau kita lakukan yang pertama adalah kita harus mencari dan mengejar ampunan Allah itu melalui atau dengan cara berzikir atau dengan cara istighfar. Ya, itu astagfirullahaladzim. Bahkan di dalam satu tadi ayat ya, dikatakan di dalam masih di Ali Imran, Allah katakan as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi bagaimana, kalau ada pertanyaan, bagaimana kita untuk mendapat magfirah Allah? Maka jawabannya kita kejar dan kita cari magfirah itu melalui pertama istighfar. Serken istighfar, Pak. Bahkan kata keterangan di ayat ini, Ali Imran ayat 17, dikatakan, wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah ampunan atau membacakan istighfar di waktu sahur. Apa itu waktu sahur? Sebelum fajar. Sebelum fajar. Mungkin jam 3, jam 4. Setelah kita melakukan sholat sunat, kaifiatul yang Bapak lakukan, sholat sunat, tahajud dan lain sebagainya, baca Quran dan lain sebagainya, maka disitulah peluang agar kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, Pak. Di waktu asyhar, langsung kita munajat ke Allah melalui kalimat istighfar tadi, astagfirullahaladzim. Paling pondok itu. Astagfirullahaladzim atau astagfirullah dan lain sebagainya. Nah itu Pak, hiji. Jadi cara kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah bisa melalui kalimat yang dimaksud dengan kalimat istighfar. Perbanyak Pak ini. Yo, gugah, sholat, tahajudnya. Sholat tahajud, baca Quran dan lain sebagainya, Masya Allah. Lempeng Pak, karena hati tiis. Didinya menjelang subuh, kita perbanyak. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dawam. Karena diperintah Allah. Tadi kalimatnya, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang banyak mengucapkan atau meminta ampunan di waktu ashar, di waktu sahur.
Pak, mudah-mudahan itu cara yang pertama. Nu kahiji, anu kadua, hadirin rahimakumullah, untuk mencapai memperoleh magfirah Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala melalui memperbanyak ibadah dan amal soleh. Jadi akan tergapai ampunan Allah, akan tergapai magfirah Allah ketika kita memperbanyak ibadah dan amal soleh. Tengah peting gugah banyak jam 3, tapi jam 3 Pak si Mas tengah opat mah si Mas tengah opat geus di masjid katingali geus aya paholis geus aya naon, jadi itu sempatkan tahajudna dan lain sebagainya kita gunakan. Karena melalui ibadah dan amal soleh itu bisa mendapatkan meraih magfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu Pak. Nah, rujukan dia Pak, Al-Maidah ayat 8. Al-Maidah ayat 8. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati lahum magfiratun wa ajrun azim. Jadi untuk menggapai ampunan Allah, menggapai magfirah Allah, maka kata para ulama, perbanyaklah ibadah dan amal soleh. Rutinitas punten nyapanya ibadah, salat. Ulah salat hungkul, maksudnya pokok. Salat sunnah, qobliyah dan ba'diyah jangan kita tinggalkan. Disempatkan. Di naon ngaranna? Naon ya, disempatkan. Jadi salat teh ulah nu diudag-udag anjing edan. Aya nu salat diudag-udag anjing edan. Geus mah assalamualaikum Allahu akbar na teu wejes. Assalamualaikum blusut we gitu jika budak leutik. Tidak. Tapi kita berbaik hati. Mungkin saja dia melakukan qobliyah dengan ba'diyahnya di rumah, gitu banyak. Terus Pak, Bapak lamun tadi masjid qobliyah jeung ba'diyahna di rumah teu. Beboro geus ka imam warga hacan kan itu. Di masjid lah. Qobliyah dengan ba'diyahnya. Ini luar biasa Pak. Kalau merujuk buku Said Sabiq ya, Fikih Sunnah, ada satu hadis di sana bahwa qobliyah dan ba'diyah itu mampu menambal kekurangan daripada sholat pokok. Dalam hadis itu dikatakan malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menilai sholat sholat wajib hambanya. Begitu dinilai, kata malaikat Allah, ya jelma sholat sunatna bolong-bolong teh nanti Haji Rudi bisa menjelaskan menggampang. Mungkin kekurangan aspek fikihna, aspek lainnya dan lain sebagainya. Gimana Allah? Kata Allah, kela malaikat tong waka dipunten. Jangan dulu dinilai. Lihat oleh kamu ada enggak sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyahna. Maka kalau ada, cek Allah, tamplokeun padilah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahna karena sholat pokok anu masih carangcang. Penting Pak qobliyah jeung ba'diyah teh. Ulah nu diudag-udag teh punten ya mah. Nu diudag-udag teh tadi Haji bisa jelaskan. Nu diudag-udag teh naon? Sholat duha. Eta mah kan jelasnya pangbibitana dan lain sebagainya. Justru sholat qobliyah, ba'diyah itu yang harus kita
pokokkan. Setelah sholat wajib maka turun ngagejlog karena sholat sunat. Pertama yang harus kita lakukan adalah qobliyah dan ba'diyah. Makana wayahna tong ditinggalkeun Pak. Qobliyah jeung ba'diyah teh. Duhur, maghrib, asar, isya, subuh. Ngan kade geus subuh eueuh ba'diyah nya eta si ieu tah. Geus subuh mah geus balik gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Memperbanyak amalia dengan amal soleh. Banyak kan amal soleh dan lain sebagainya. Bu, 2 menit deui. Kena lewat seetik. Nah, eta anu kadua. Terus hadirin rahimakumullah bisa oge dirujuk dalam surat Fatir ayat 7. Itu dasarnya ya. Alladzina kafaru lahum adzabun sadid walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang-orang yang kafir mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Sementara orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. 2 tah. Jadi untuk mendapatkan atau meraih menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama perbanyaklah mengucapkan atau mengejar ampunan Allah itu melalui ucapan istighfar. Lihat Pak? Istighfar. Yang kedua, perbanyaklah atau untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah ibadah dan amal soleh. Nah, yang ketiga, yang terakhir tong lilating kedeng Isa. Yang ketiga, kita harus meningkatkan kualitas moral dan keluhuran budi pekerti. Aspek ini. Jadi di samping tadi kita banyak beristighfar, ibadah dan amal solehnya kita perbanyak. Juga yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan kualitas moral dan keluhuran budi pekerti. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai baik yang ada di dalam diri kita. Semua manusia individu-individu tersebut Allah telah tanamkan di dalam dirinya ada satu gerentesate nilai-nilai yang positif, itu yang harus kita kembangkan. Apa itu? Rasa kasih sayang, murah hati, lapang dada, pengendalian diri dan lain sebagainya. Itu kita nanti ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu semua sudah menjadi pondasi atau tertanam di dalam masing-masing diri. Sehingga kita tinggal mengembangkan. Ada enggak kemauan dan kemampuan kita untuk mengembangkan itu semua? Nah, inilah 3 hal untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba ketiga jalan ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita telah menggapai ampunan atau maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanya, mau enggak? Kan gitu, konsepnya gitu. Konsepnya tinggal nanya. Ketiga aspek tadi kita lakukan. Pak, saya sudah melakukan istighfarnya. Bagus. Perbanyak amaliyahnya tadi yang kita sebutkan. Amaliyah-amaliyah yang memang harus kita lakukan. Ibadah. Ya, terutama yang kaitan sunnah. Kan di dalam konteks Islam tidak ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Puasa sunnahnya kita lakukan. Sholat sunnahnya pun kita lakukan dan lain sebagainya.
sehingga menambah. Dan yang ketiga, bagaimana kita menumbuh kembangkan nilai-nilai yang ada di dalam diri kita sehingga menjadi sebuah menjadi sebuah amal atau terekspresikan menjadi moral yang baik, menjadi sebuah keluhuran budi pekerti yang senantiasa kita tertampilkan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita semua sehingga dan berulantang sekalotnya banyak lah. Sakedeng deui gitu. Tinggal bagaimana hari ini kita mempersiapkan untuk kehidupan yang kehidupan yang abadi di alam akhir nanti. Sehingga segala hiruk pikuk dan lain sebagainya kita harus mencoba untuk lebih cenderung kepada kehidupan akhirat kelak. Saya pikir itu saja Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ada Dr. Rudi mungkin bisa dielaborasi lebih luas dan lain sebagainya, menambah hasanah keilmuan kita. Sakitu anu kapiatur, mangga disanggakeun Pak. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz terkait magfirah. Ya, magfirah itu adalah ampunan. Tadi ada menurut Ar-Razi itu ada 3 maknanya. Penghapusan dosa, kemudian pengganti keburukan menjadi kebaikan, kemudian kesucian dan kesempurnaan rohani. Nah, untuk mencapai magfirah itu tadi ada 3, perbanyak berzikir terutama di waktu sahur, kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan atau mendekatkan diri pada Allah melalui ibadah dan amal soleh, dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas moral dan keluhuran budi. Artinya ini tingkatkan berkelakuan baiklah dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali itu yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan. Mangga Pak Aulid. Amaliah-amaliah yang Allah akan menerima langsung ya. Kalau konsep abdi nanti bisa dikembangkan oleh Ustadz Rudi. Kalau amal itu kan kembali kepada niatan kita, gitu kan? Niatan kita. Artinya sebaik apapun yang kita lakukan, kalau memang dalam beramal ini ada motivasi, gitu kan, ada motivasi selain Allah, itu bermasalah juga. Tadi mode sedekah, mode apa dan lain sebagainya. Ketika memang lillah billah, gitu kan, berbeda kan. Tapi ketika menjadi akan amal itu ada motivasi yang lain, kan, kembali kepada kita semua. Itu tidak mungkin itu menjadi amal yang harus Allah terima. Salat sunat yang lain dilakukan, gitu kan, rawatibna bolong-bolong, rawatibna bolong-bolong. Kita manusiawi Pak, kan gitu kan, memang manusiawi ya Tete. Tetapi sebenarnya dalam konteks pemahaman Nabi yang harus kita utamakan adalah salat sunat rawatib. Salat sunat yang dikaitkan dengan salat fardu. Adapun salat sunat-sunat yang lain itu bukan jangan ya, tidak boleh menjadi satu targetan yang harus kita lakukan sehingga tidak harus punten pincannya aya anu ngobrol, abdi mah cenah saumur-umur can tinggalkeun duha. Betul ya tete ada. Tetapi ditanya salat rawatibna tidak pernah dilakukan.
Ini memang yang harus kita luruskan. Karena yang akan menjadi tameng kita di hadapan Allah adalah rawatib tadi. Maka kerjakanlah rawatib. Rawatib itu kan 2 rakaat boleh ya, ada yang berbeda juga. 2 rakaat sebelum maghrib atau sesudah maghrib, di sini kan gitu ya. Terus sebelum isya, setelah isya, sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah asar. Sebenarnya itu yang harus kita lakukan. Sebelum asar ngalamunnya. Jadi sebelum asar. Maka ketika ada pertanyaan salat sunat yang tadi Bapak sebutkan, sementara salat sunat qobliyahna bolong-bolong, ya mungkin harus dibenahi, dikembalikan. Saya pikir gitu ya.